Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa dan juga breakdown beban-beban saham ITMG sehingga labanya pada kuartal 2 turun di bawah ekspektasi. Nah, kita pun akan membahas prospek bisnis, prediksi dividen, dan juga harga beli saham ITMG. Jadi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Harga acuan batu bara turun, laba ITMG jeblok 57,9% jika dibulatkan menjadi 58% pada semester 1 2024. Semester 1 itu di kuartal 1 dan juga kuartal 2 2024 guys ya. Yang mana memang disoroti penurunan laba ITMG ini yang turun 58%. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan kenapa laba ITMG ini turun guys ya pada semester awal 2024? Langsung saja kita akan breakdown ya. Nanti kita akan bahas dari sisi fundamental, harga acuan batu bara atau HBA dan juga harga beli ya untuk saham ITMG secara teknikalnya. Jadi silahkan simak sampai akhir. Oke guys, untuk breakdown beban ITMG pada semester 1 yaitu kuartal 1 dan kuartal 2 2024. Yang pertama terkait dengan laba bersih ITMG ya pada kuartal 2 2024 yang sebesar 67 juta USD secara kuartalan itu masih naik 9,5% tapi masih minus secara year on year sebesar 45,7%. Dan ini pun dikonfirmasi guys ya dalam data di sekuritas di mana secara year on year turun dari 1,8 triliun menjadi 1,1 triliun, tapi secara kuartalan masih naik ya dari 978 miliar menjadi 1,1 triliunan. Ya, jadi di sini sudah terkonfirmasi dan juga bisa divalidasi. Oke guys, lalu untuk laba bersih ITMG pada semester 1, tepatnya kuartal 1 dan juga kuartal 2, sebesar 129 juta USD, ternyata masih minus 57,9% atau 58% ya secara year on year jika kita bulatkan. Hasil ini adalah sedikit di bawah ekspektasi, setara dengan 31,9% dari estimasi laba full year 2024. Jadi ketika sebuah saham laba bersihnya itu di bawah ekspektasi market dan juga para analis, maka kemungkinan besar investor-investor yang pegang uang banyak juga akan buang barang ya guys ya, buang saham ITMG. Tapi apakah benar ya investor besarnya menjual saham ITMG? Nanti kita akan coba lihat ya dan juga akan kita validasi apakah benar seperti itu. Lalu kita pun akan membahas ya terkait dengan beberapa beban yang menyebabkan kenapa laba ITMG ini cukup tertekan ya pada semester 1 2024. Yang pertama adanya beban pemuatan dan juga biaya berlabuh yang mengalami kenaikan 25,4% secara kuartalan. Lalu pada poin kedua ada beban biaya angkut yang juga naik ya 11,8% secara kuartalan. Lalu yang ketiga ada beban lainnya yang naik 6 kali lipat menjadi 23,6 juta USD. Utamanya dari meningkatnya kerugian nilai tukar mata uang asing yang naik 34,8%. Ini adalah kerugian guys ya. Lalu yang keempat ada kerugian swap batubara dan bahan bakar sebesar 8,5 juta USD. Dan juga ketika beban-beban ini terjadi ya guys ya dan meningkat pada kuartal 2 2024, ternyata penjualan batu bara juga turun 21%-an. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa laba bersih saham ITMG ini cukup tertekan guys ya pada laporan di kuartal 2 2024. Ya, semoga teman-teman juga bisa memahami guys ya apa yang terjadi di perusahaan Indo Tambang Raya Megah Tbk. Oke guys, berikut dengan harga sahamnya juga berkorelasi ya. Hari ini ada panic selling di awal market ya alias open gap down dan juga sampai closing hari ini di 26.225 harga saham ITMG turun 2,24%-an. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih hold saham ITMG, nanti kita akan jawab juga pertanyaan teman-teman, apakah ITMG ini masih layak untuk di hold atau tidak. Berdasarkan fundamental guys ya, di mana labanya pada kuartal 2 masih turun secara year on year, tapi secara kuartalan ada kenaikan. Sebenarnya ini mirip ya dengan laba bersih saham batubara lain yang secara kuartalan naik, tapi secara year on year itu turun. Namun hal ini sebenarnya hasilnya di bawah ekspektasi market ya guys ya, yang tadi kita lihat bahwa hasil ini adalah setara 31,9% dari estimasi full year 2024. Jadi memang estimasi dari beberapa analis konsensus itu juga cukup tinggi ya terhadap ITMG. Lalu dari sisi valuasi ya, PER di angka 7 kali dengan PBV 1 kali sebenarnya masih sangat menarik. Valuasinya juga masih terbilang cukup murah. Ya, namun jika kita bandingkan dengan Adaro gitu guys ya, Adaro kan memang belum rilis ya laporan keuangan kuartal 2-nya. Tapi kalau misal kita bandingkan dari sisi valuasinya, sebenarnya lebih menarik valuasi saham Adaro.
Lalu dari sisi balance sheet ya guys ya, cashnya 14 triliun, lalu asetnya 35,4 triliun dengan liabilitas 6,3 triliun dan ekuitas 29 triliun yang berarti debt to equity ratio atau DER-nya ini masih sangat rendah guys, di angka 21,6% saja. Yang berarti sebenarnya keuangan dari ITMG ini masih aman ya guys ya untuk teman-teman hold dan juga untuk invest jangka panjang. Dari sisi profitabilitas, gross profit margin 27% dengan operating profit margin 18% dan net profit margin 12%-an. Lalu dari sisi dividen juga ya, saya ingin ingatkan ke teman-teman bahwa ITMG ini tidak bisa kita harapkan dia bagi dividen lebih besar dibandingkan dividen interimnya. Jadi jika di dividen interimnya dia bagi besar, maka dividen finalnya teman-teman tidak bisa berharap akan bagi lebih besar lagi dibandingkan dengan dividen interim. Karena kita juga beradaptasi, kita belajar dari pengalaman bahwa ITMG pada tahun 2024 ini dividen finalnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dividen interimnya. Berbeda dengan saham lain ya guys ya. Saham lain itu ketika dia bagi dividen final yaitu adalah dividen yang besar ya. Lalu untuk dividen interim itu adalah dividen yang kecilnya. Karena untuk pembagian dividen final tentu saja dilakukan RUPS tahunan terlebih dahulu. Sedangkan untuk dividen interim tidak diperlukan adanya RUPS tahunan gitu ya. Jadi kita di saham ITMG ini ekspektasinya ya teman-teman yang holder ITMG tolong diturunkan gitu ya. Dimana ekspektasi terhadap pembagian dividen yang lebih besar di final ya teman-teman juga harus menurunkan ekspektasinya ya bahwa bisa saja dividen final akan lebih rendah lagi seperti tahun ini daripada dividen interimnya seperti itu. Return on asset yang ke 14% dan return on equity 17,98% yang berarti fundamental dari saham ITMG ini sebenarnya masih oke ya untuk teman-teman investasikan. Tapi memang hari ini ada panic selling sehingga harga ITMG ini mengalami penurunan ya 2,24%. Nanti kita akan bahas ya, kira-kira kita bisa beli di harga berapa sih untuk base price ya guys ya, untuk base price kita membeli saham ITMG ini. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ya untuk harga acuan batubara guys ya, karena pastinya akan ada yang bertanya kenapa kok di berita harga batubaranya turun ya, padahal harga batubara kan sedang naik ya guys ya. Dan untuk level saat ini di 146,9 USD per ton ya, tapi kenapa diberitakan turun? Nah, jadi kalau misalkan berdasarkan harga acuan batubara dari Coal Ice Newcastle, memang pada kuartal 2 ya tepatnya di bulan April itu sempat turun guys ya, memang sempat turun dari sekitar 137 USD per ton itu menjadi 128 atau 127 USD per ton ya guys, itu di bulan April pada awal kuartal 2. Lalu pada bulan Mei ya guys ya, di awal Mei-nya sempat naik ya ke 147 USD per ton, sedangkan di bulan Juni mulai turun lagi ke level 133 US dollar per tonnya. Jadi memang untuk perusahaan batubara itu tidak setiap bulan menjual batubara ya, ada beberapa momen-momen ya yang perusahaan batubara ini ya ada saatnya menambang, ada saatnya menjual gitu guys ya. Dan juga kita melihat ya bukan hanya dari harga acuan batubara Coal Ice Newcastle, namun harga acuan batubara yang disediakan ya guys ya oleh Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral ini juga cukup membantu ya, karena ITMG ini menggunakan HBA1 atau harga batubara acuan 1. Ya, jadi untuk bulan April HBA1 di level 86 USD per ton, lalu pada Mei sempat naik ya ke level 91 USD per ton, dan pada bulan Juni turun lagi ke level 88,65 USD per ton. Jadi untuk harga batubara memang naik turun guys ya, berikut dengan harga acuan batubara Coal Ice Newcastle-nya. Oke guys, untuk ITMG secara seasonality ya kita pun akan membahas di sini. Seasonality-nya memang pada bulan September ini cukup baik ya, dengan probabilitas kenaikan di 7 tahun terakhir sebesar 50%. Begitupun juga di bulan Oktober. Namun jika kita lihat guys ya, pada tahun sebelumnya di tahun 2023 kenaikan tertinggi itu pada bulan Juli ya guys ya. Jadi bulan Juli ini naik tinggi, bulan Agustus mulai turun ya guys ya, kenaikannya mulai melambat. Bulan Septembernya di sini kita lihat ya kenaikannya juga mulai melambat gitu ya. Lalu pada bulan Oktobernya
malah mulai terkoreksi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya di bulan Oktober dan juga bulan November, bisa saja ITMG-nya nanti terkoreksi. Tapi sebenarnya ini menjadi peluang ya yang sangat bagus jika teman-teman paham momentumnya, pasti teman-teman akan tahu kapan waktunya beli, kapan waktunya jual gitu ya. Meskipun memang teman-teman juga tetap bisa dapat dividen interim. Jadi gini guys, ketika kita menginvestasikan uang kita di saham Indonesia gitu guys ya, memang ada beberapa investor yang sudah terkenal juga gitu ya. Dia bilang bahwa investasi di IHSG itu tidak bisa buy and hold gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buy and hold dan terlalu fanatik ya dengan sebuah saham, maka kemungkinan ada potensi saham tersebut juga bisa turun ya dan juga bisa menjadi saham siklikal. Contohnya saham Astra International. Jika kita investasi di ASI tapi kita tidak tahu kapan kita harus masuk, kapan kita harus take profit, maka kemungkinan besar investasi kita juga kenaikannya tidak akan signifikan gitu ya, malah mungkin jalan di tempat aja. Nah, itu pun berlaku ya sebenarnya terhadap saham-saham siklikal. Jadi teman-teman guys ya, jangan terlalu fanatik ya dengan sebuah metode. Yang penting teman-teman itu harus tahu kapan siklusnya, kapan momentumnya, kapan kita beli, kapan kita take profit ya untuk menambah cash kita, dan kapan kita simpan amunisi untuk kita tembakan lagi secara beruntun ketika harganya terkoreksi. Ya, kita predik bahwa harga saham ITMG ini akan terkoreksi sekitar bulan Oktober November setelah adanya pemangkasan suku bunga di bulan September. Ya, semoga saja seperti itu ya. Tapi kemungkinan akan naik lagi kalau misalkan kuartal 3-nya bagus ya guys ya. Oke guys, kita akan lanjut membahas saham ITMG. Untuk ITMG dari sisi holding composition memang paling besar di sini didominasi oleh investor lokal 19% dan investor domestiknya adalah investor foreign ya 15,6%. Untuk investor lokal, dana yang paling banyak masuk adalah dana dari individual, lalu ada dana dari asuransi yang berinvestasi di ITMG. Disusul oleh dana dari perusahaan, sedangkan investor asing, dana yang paling banyak masuk adalah reksadana guys ya. Lalu disusul oleh dana dari pensiun ya, dana pensiun dan juga dari perusahaan. Untuk pengendali dari ITMG adalah Banpu Minerals ya dari Singapura Private Limited yang memegang 65% saham ITMG. Sedangkan porsi masyarakat hanya 34%-an saja. Oke guys, bisa kita konfirmasi ya penurunan ITMG hari ini itu ada distribusi ya dari beberapa investor asing ya. Investor asing memilih untuk distribusi saham ITMG. Namun kita melihat ternyata investor retail melakukan akumulasi. Ada Stockbit, Ajaib, Indo Premier, BNI Sekuritas ya guys ya yang melakukan akumulasi di saat JP Morgan mendistribusi saham ITMG seperti itu. Oke guys, untuk ITMG secara proyeksi dividen guys ya, kita akan bahas dulu proyeksi dividen untuk estimasi full year EPS di angka 3.741 per saham dengan dividen payout ratio kisaran 63-70%, maka potensi pembagian dividennya 2.356 sampai 2.618 rupiah per saham dengan potensi dividen yield di harga saat ini 8,9 sampai 9,9%-an. Jadi untuk ITMG memang hari ini terpantau ada open gap down ya, terkoreksi 2,24%, sempat menyentuh area low hari ini di level 26.025. Ya, jika kita menggunakan SMC ya guys ya, maka ITMG ini sebaiknya kita tunggu di area support terdekat di 25.325 sampai dengan 25.750. Jadi di sekitar 25.300 sampai 25.700-an ya guys ya. Ini menjadi area yang sangat baik ya untuk kita bisa membeli saham ITMG selama tidak jebol area support 25.350, maka ITMG ini masih punya peluang untuk nge-swing dan naik lagi. Ya, kita akan coba pantau ya di beberapa hari ke depan ya dan juga besok apakah ITMG ini ada potensi ataupun peluang untuk lanjut turun lagi sehingga kita bisa ambil ya di harga yang lebih menarik lagi. Ya, jadi kalau misalkan besok ya ITMG ada koreksi ya guys ya sampai di areal 25 ribuan, maka ini menjadi titik entry kita ya, selama tidak jebol 25.300 masih aman. Lalu ITMG kita lihat juga ada peluang yang masih baik ya guys ya untuk bisa naik selama harga acuan batubara pada kuartal 3 ini juga terus mengalami kenaikan ya guys ya. Karena kalau misalkan harga AS Newcastle-nya naik, kemungkinan juga
harga HBA1 dan lainnya juga bisa ikut mengalami kenaikan ya seperti di tahun 2022 lalu. Ya, semoga saja menjadi booming batubara, namun saya pribadi memang tidak terlalu berharap ya dengan booming batubara tersebut. Meskipun memang perang Rusia Ukraina masih berlangsung ya. Oke guys, jadi yang box berwarna merah ini adalah areal untuk menjual. Jadi di sini memang banyak sekali investor yang menjual saham ITMG dan memperlakukan areal ini sebagai resisten seperti itu. Jadi ketika sudah menyentuh resistennya, maka di sini akan banyak sekali ya investor yang menjual saham ITMG ya guys ya. Karena memang di beberapa waktu sebelumnya juga sudah mengalami kenaikan dari 23.650 sampai